لا إله إلا الله محمد رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu di salah satu rumah Allah. Berada di rumah Allah berarti kita sedang dekat dengan yang punya rumah. Cuma nampaknya jemaahnya udah nggak ada ini, karena semuanya ada di sebelah situ. Ya. Pak Ustadznya di depan melihat kamera saja. Nampaknya yang bersandar sudah mulai menua. Ya. Yang dicari tembok, yang dicari tiang biar bersandar. Alhamdulillah, sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya muncul, sudah berapa persen Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup kita? Itu pertanyaan. Kalau Quran sudah 80 tahun di Indonesia dengan terjemahannya sesudah kemerdekaan, sudah berapa persen yang kita pahami isi Quran itu? Karena zaman Nabi SAW di kota Mekah itu kan disebut orang-orang Arab jahiliyah, tak mengerti agama mereka. Tapi sesudah Quran diturunkan, wahyu Allah berikan pada baginda Nabi, tak butuh waktu lama untuk Mekah yang awalnya penduduknya disebut jahiliyah, untuk sebuah negeri yang jauh dari peradaban, tapi menjadi negeri yang dikenal oleh seluruh orang. Padahal Mekah waktu itu belum seperti hari ini, tapi tak butuh waktu lama. 13 tahun Nabi di kota Mekah. Kemudian Nabi pergi ke Madinah, diusir beliau dari kota Mekah, mempersiapkan kekuatan di kota Madinah. 8 tahun kemudian Nabi balik lagi ke Mekah. Akhirnya apa? Mekah sudah steril. Dibersihkanlah kota Mekah itu dari segala macam kesyirikan, dari berhala-berhala. Total semuanya Rasulullah bersama Al-Quran mengajarkan umat saat itu Al-Quran 23 tahun saja. Dan kemudian melakukan ekspansi dan seterusnya sampailah Islam itu dikenal oleh orang Indonesia dan tidak butuh waktu lama. Berapa tahun? 23 tahun saja. Tahun 1960, zaman Bung Karno, mulailah Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dipimpin oleh Profesor Sunario. Menurut penuturan tim penerjemah 10 orang itu, saat itu di tangan mereka ada 2 naskah terjemahan Quran. Yang pertama bahasa Belanda, yang kedua bahasa Inggris. Kemudian
lahirlah Quran terjemahan berbahasa Indonesia. Muncul lagi pertanyaan, sudah berapa persen Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya itu dimengerti oleh orang Indonesia, oleh warga negara Indonesia? Itu harus kita jawab. Terbukti apa? Terbukti Indonesia ini hampir setiap warganya di malam Jumat membaca Yasin. Sudah berapa persen isi surat Yasin yang dipahami oleh pembacanya? Sudah berapa persen isi surat Yasin itu diamalkan oleh kita? Sementara Al-Quran itu menjadi hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita bisa memuhasabah, bisa mengintrospeksi diri, kita sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai orang tua, jika memperlakukan Qur'annya saja, kitab sucinya saja tidak maksimal, terus bagaimana nasib mereka yang tak pernah tahu isi Qur'an? Kita yang rajin ke masjid saja belum maksimal memperlakukan Quran sebagaimana mestinya, bagaimana yang tak pernah baca Quran dan tak pernah ke masjid? Maka bismillah, pagi hari ini kita akan coba mentadaburi Al-Quran. Dan nomor pertama kita akan buka surat Yasin. Udah mulai ngantuk apa? Oke, surat Yasin. Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Ada berapa jumlah ayat di surat Yasin? Yang bisa jawab benar boleh pulang. Berapa? 83, 86. Mau ada dua versi. Masya Allah. Ada berapa jumlah surat ayat surat Yasin? Itu 86 atau 83? Hah? Suruh pulang dua-duanya. Ada berapa? Itu 86. Buktinya mana 83? Buktinya tunjukkanlah ayatnya. Ini buka Quran aja udah pada malas semua. Capek buka Quran. Oke, yang benar yang mana nih? Yang 86 atau yang 83? Ini ada dua kubu ini. Kubu Ashabul Yamin 83, Ashabul Shimal 86. Yang mana yang benar? Tinggal dicek aja. Buka Yasin, lihat berapa. Satu lagi. Coba 82, 83 atau 86? Masya Allah. Pulang. Ya, yang disebut 83 pulanglah. Ya. Karena kalau kita selama ini hanya baca Yasin dari buku Yasin, ya, dari buku Yasin, jadi beginilah terus. Yasin bagian dari Quran. Surat Yasin itu di dalamnya banyak petunjuk kalau kita mau ambil petunjuknya. Maka oleh Allah diawalilah surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah ceritakan Yasin itu, Allah ceritakan tentang Quran, Allah ceritakan tentang pengajar Quran, Allah ceritakan tentang siapa yang mau mempelajari Quran, Allah ceritakan banyak hal dalam Yasin. Tentang bulan ada dalam Yasin, tentang matahari ada dalam Yasin, tentang tulang ada dalam Yasin, tentang pohon ada dalam Yasin, tentang mengajar ada dalam Yasin, tentang dakwah ada dalam Yasin, tentang surga ada dalam surat Yasin, tentang neraka ada dalam surat Yasin. Kurang apa lagi Yasin itu sebenarnya? Berarti sadar ataupun tidak, kalau kita mendalami Yasin banyak hal yang bisa kita ambil dari surat Yasin. Tapi yang paling disukai dari surat Yasin oleh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kali membacanya itu cuma satu saja. Apa Pak Ustaz? Kun fayakun. Kalau sudah terdengar kun fayakun, nah itu udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa? Udah mau selesai. Wah, ada kun fayakun nih, pada selesai, seger lagi semua. Jangan dong. Perlakukanlah surat Yasin sebagaimana mestinya.
Kalau kita memang serius, coba bapak-bapak dalami surat Yasin. Sekarang anak-anak tak lagi tertarik baca Yasin. Kenapa? Gara-gara mereka mendapatkan ilmu malam Jumat baca Kahfi. Hari Jumat disunahkan baca Al-Kahfi, bukan Yasin. Bapak tak bisa mempertahankan argumentasi yang baca Yasin di malam Jumat. Coba ada yang mempopulerkan hari ini, bacalah Yasin malam hari. Enggak ada. Padahal Ibnu Katsir itu menukil hadis agar supaya membaca Yasin di malam hari itu. Mengapa malam Jumat? Karena keumuman hadisnya bacalah Yasin pada malam hari, karena pagi harinya dosa-dosamu akan diampunkan. Asbaha maghfuran lahu. Ini bapak-bapak semuanya diam aja. Asal Jumat baca Kahfi, asal Jumat baca Al-Kahfi. Ditanya kenapa? Wallahu a'lam. Tak tahu kita. Yasin itu kan bagian dari Quran juga. Memang dulu tuh orang jarang baca Yasin pakai Quran. Kenapa Pak Ustadz? Dulu baca Yasin pakai buku Yasin. Kalau ternyata Quran itu turun, wahyu itu Allah berikan dan kita cuekin saja, itu bahaya itu. Pantesanlah 80 tahun sebentar lagi ulang tahun kemerdekaan negeri kita, akhirnya tak jadi apa-apa juga. Sementara yang lain memperlakukan negeri ini ya suka-suka dia. Tapi lihat dulu Nabi SAW. Sekarang Bapak, apa solusi yang akan Bapak berikan atas kasus Raja Ampat? Emang Quran tak memberikan solusi? Bapak-bapak, Raja Ampat yang dikerok oleh orang-orang yang ya serakah itu, solusinya apa kalau baca Quran? Emang nggak ada? Apakah Quran hanya mengatur urusan sholat, puasa, zakat, haji saja? Apakah Quran tidak pernah mengatur urusan bagaimana orang pengen memperlakukan dunia ini, bumi ini? Makanya Quran itu sebenarnya apa bagi kita? Jika dia hudan, mana petunjuk Quran atas kasus yang hari ini yang sempat viral kemarin, Raja Ampat? Dia Raja Jawa, kenapa ngurusin Raja Ampat? Coba Pak, ada nggak solusinya di Quran itu? Kalau ada manusia yang ternyata serakah dia, tak cukup yang ada di Jawa, di Raja Ampat pun dikerjakannya semua. Apa solusi yang Quran tawarkan atas kasus contohnya Freeport? Emang nggak ada hudan petunjuknya di Quran? Kita negeri yang kaya, Allah ceritakan dalam Quran. Yuk kita buka surat Al-A'raf. Ya, buka surat Al-A'raf. Ini mau buka Quran apa nggak ada terjemahannya? Ya. Dalam Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengingatkan kita semuanya. Ya. Urusan orang-orang yang memperlakukan ataupun orang-orang yang mengelola dunia, mengelola bumi, kemudian mengeruk keuntungan dari bumi yang Allah sudah siapkan ini, Allah ceritakan dalam Al-A'raf. Bapak-bapak kalau mau ambil Quran boleh ambil Quran terjemahan. Kalau malas juga boleh pakai HP. Download aplikasi Al-Quran terjemahan. Kalau sudah download, HP-nya sudah mualaf. Karena HP made in China. Aplikasi Quran terjemahan. Ayat 32 surat ke-7 halaman 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya min 'indillah, qul hiya lil ladzina amanu. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamuna. Siapa mau bacakan terjemahannya? Silakan. Ayat 32 surat Al-A'raf. Ada yang mau bacakan terjemahnya? Oh, itu udah banyak yang buka HP, bukalah. Surat ke-7 ayat
32 sebelah kiri, halaman 154 atas. Ada yang mau baca terjemahnya? Kalau malas juga berarti kita belum mengamalkan. Iqra, bacalah. Bismillah, silakan. Tak ada yang mau baca? Tak ada yang mau baca, Pak Ustaz pulang. Ada yang mau baca terjemahnya, silakan. Ini tak bisa baca atau takut? Belum dapat? Kenapa diam-diam? Bacalah, baca. Krik, 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 krik. Tak ada yang mau baca. Kenapa tak mau baca? Bacalah. Terjemahannya aja, Arabnya enggak usah. Tak ada yang mau baca. Ditunggulah sampai ada yang baca. Qul man harrama zinatallah, ayat 32. Assalamualaikum. Enggak ada yang mau baca, kenapa? Bacakanlah. Iqra, iqra, baca. Tidak ada yang mau baca? Tafadhal. Kenapa takut? Katanya mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji, ustaznya pulang. Nggak pakai mic pun nggak apa-apa, Mas. Kan kedengaran. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya? Kata Allah, katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan? Enggak ada yang haramkan. Anda mau kelola emas, Anda mau kelola perak, silakan. Siapa yang berani mengharamkan itu? Lanjut. Lanjut. Hilang ayatnya. Yang baik-baik, katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan. Kata Allah, dan rezeki yang baik, emas, perak, semua hasil bumi, siapa yang berani mengharamkan semuanya itu? Rezeki-rezeki yang baik, siapa yang berani mengharamkan semuanya itu? Kata Allah, itu semuanya khusus untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat orang kafir. Ayat ini Allah dari dulu sama aja, nggak ada perubahan. Jadi jangan ngeluh jadi orang mukmin kalau ternyata nggak bisa mengelola tambang, nggak bisa mengelola hasil bumi. Allah tak pernah salah. Allah cuma katakan siapa yang mengharamkan itu semuanya. Allah katakan, Qul wahai Nabi, katakanlah itu semuanya khusus untuk orang beriman. Dalam kehidupan dunia ini itu harusnya untuk orang beriman. Dalam hal ini Quran memberikan petunjuk buat orang-orang yang membaca Quran. Ini bacanya aja kita malu, bacanya aja kita takut, bacanya aja nggak berani. Terus mengamalkan isinya bagaimana? Ini nih kita sebagai ayah, bagaimana anak-anak itu memperlakukan ayat ini nanti sesudah kita mati? Sejak 1960 Quran sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau masih malas juga, ya beginilah nasib kita. 80 tahun ulang tahun negeri kita ini, Pak. Tapi nggak jadi apa-apa. Yang malah terjadi, bedanya apa dengan Yahudi nanti? Orang Yahudi itu dapat kitab suci. Orang Yahudi itu Allah kirimkan nabi, banyak nabi dikirimkan kepada mereka. Tapi masalahnya dibunuh semuanya. Kenapa nabi-nabi itu dibunuh? Tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Jadi jangan-jangan bapak-bapak tak cocok sama Pak Ustadz. Oh ini tak pulang ke Witana dia nih. Itulah mengapa Allah bertanya, Qul man harrama zinatallah. Katakan siapa yang berani-beraninya mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah telah siapkan semuanya itu. Silakan Anda kelola nikah, Anda kelola tambang,
Anda kelola batu bara, Anda kelola Antam, silahkan. Qul, bilangin itu semuanya khalisatan. Buat siapa? Lilladzina amanu. Di mana? Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Itu semuanya untuk antum, untuk kalian yang percaya pada aku, untuk kalian yang beriman pada aku. Itu semuanya untuk kalian. Allah yang ngabarin. Ini baru ada ormas mau mengelola batu bara. Wah. Terus siapa yang ngelola? Makanya dalam hadis itu sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Ni'mal malus salih. Bagus barang tuh. Di mana bagusnya barang itu? Kalau dipegang oleh orang yang baik. Kalau Bapak biarkan yang ngelola tuh orang-orang yang nggak baik, Pak, disitulah masalah kita. Beraninya cuman ngeritik aja. Raja Jawa kenapa ngurus Raja Ampat? Terus ayat ini dikemanakan? Allah bilang buat siapa tadi? Perhiasan-perhiasan, rezeki-rezeki yang baik itu buat siapa? Lilladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Kan bapak-bapak ini orang yang beriman semua. Mana bukti beriman? Salat subuh. Kalau orang munafik, susah dia kerjakan salat subuh, Pak. Ini kan orang beriman. Harusnya semua kita ini punya apa? Punya yang dikelola. Antam, apalagi tambang, apalagi nikel, apalagi batu bara, apalagi ya, semuanya itulah kelola itu. Uranium kelolalah. Itu semuanya lilladzina amanu, buat orang-orang yang beriman. Lanjut, Pak. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Coba itu semuanya gunakan ketika kita di dunia untuk besok hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca doa di 201 surat Al-Baqarah itu kan memohon apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin sampai ke akhirat, kita harus lewatin dunia dulu. Yang sering kali terjadi saat kita di dunia apa? Kita butuh duit, betul butuh duit. Kita butuh dana, iya kita butuh dana. Buktinya apa? Setiap acara lagunya ya dana. Kalau butuh dana, Pak, Allah sudah siapkan itu semuanya. Mau mineral, mau tambang, itu Allah siapkan. Allah bilang itu semuanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi ternyata orang beriman malas ngelola itu semua. Giliran dikelola oleh orang-orang itu, kita yang marah. Beraninya cuma ngomong di grup WA. Kenapa bukan kita yang kelola? Ustaz, tapi kan kita, kalau kita mengelolanya harus pakai ilmu, mengapa tak dipelajari ilmunya? Ini cuma bisa mengkritik, cuma bisa ngatain orang. Nggak usah ngata-ngatain orang. Ini diem-diem aja lah, ngaji aja lah, bacalah Yasin aja di masjid kalau begitu. Berarti Quran itu sedang bicara apa di ayat Al-A'raf barusan? Ya, jadi nggak mungkin kita bisa sampai akhirat kalau kita nggak melewati dunia. Nah, melewati dunia yang kita setiap hari memohon fid dunia hasanah itu terjemahannya seperti apa? Memohonkan di dunia ini Allah berikan kebaikan itu bagaimana itu konsepnya? Coba jawab. Allah cuma katakan, qul wahai Nabi, katakanlah siapa yang beraninya mengharamkan semuanya itu? Enggak ada yang Allah haramkan kok. Yang Allah haramkan cuma 4 saja. Allah bilang bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tak menyebut nama Allah, itu saja. Yang lain halal. Mengapa hari ini orang-orang beriman itu cuma mampunya hanya mengomentari? Kita dengar di Kendari, mengapa banyak orang-orang Cina yang kerja di sana?
Coba jawab, kenapa banyak orang Cina? Karena mesinnya semua operasinya, mengoperasikan itu semuanya pakai bahasa Cina. Karena orang lokal tidak mempelajari bahasa Cina. Akhirnya dihadirkanlah pekerja dari Cina. Habis itu kita yang komentar. Banyak betul orang Cina, lebih 1 juta Pak orang Cina di Indonesia nih, yang memang mereka didatangkan untuk bekerja. Lebih 10 juta kalau tak salah kemarin kabarnya. Memang sengaja didatangkan mesin dari Cina. Semua tulisan operatornya semuanya harus berbisa bahasa Cina. Karena mau membaca tulisan-tulisan itu kan berbahasa Cina. Berarti kalau kita mau mengelola, pelajarilah bahasa Cina. Ada yang mau belajar bahasa Cina? Tak ada juga. Ya udah, yang dari Cina lah yang datang. Andai kita mau siapkan mesin dari Indonesia, pakai bahasa Indonesia, tapi tak ada. Ayo, mau nyalahin siapa sekarang? Jangan kau salahkan orang. Kitanya sendiri nggak mempersiapkan. Contoh kemarin sebelum Pilpres, kenapa semuanya ribut urusan presiden? Emang kita udah nyiapin presiden, calon presiden dari Pamulang? Ada? Nggak ada. Ada calon menteri dari Pamulang, disiapkan dari Masjid At-Taubah? Nggak ada juga kita. Kalau cuma bisa menjadi komentator, ya bukan menjadi pelaku sejarah. Lihat Rasulullah, diam-diam aja Nabi tetap bergerak mulai dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tak perlu lama, cuma butuh 13 tahun saja di kota Makkah. Kenapa Nabi bisa begitu? Karena Nabi ngikutin Quran, petunjuk dari Quran ini. Sekarang kita ikut petunjuk mana dalam memilih presiden? Kurang apalagi Quran bercerita tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang kerajaan. Al-Kahfi saja menawarkan 3 model, menceritakan 3 model kekerajaan. Itu Al-Kahfi. Bagaimana jika ada penguasa pemerintahan yang kafir, kalau ada orang mukmin itu dibantai, dibunuh. Itulah cerita Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman mereka. Kenapa? Berhadapan dengan raja yang kafir, tidak percaya Tuhan. Kalau ada orang beriman, direjam, dilempar pakai batu sampai mati, disuruh murtad. Kemudian solusinya itu Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua, Nabi Musa bersama Khidir naik perahu, kemudian sampai dalam perjalanan dilobangin perahu itu. Apa alasan perahunya dilobangi? Karena di ujung sana ada raja yang mengambil, merampas semua harta milik orang-orang miskin yang bagus-bagus. Menghadapi raja yang begitu, seperti apa solusinya? Khidir solusinya. Dilobangin perahu, bukan dihancurkan, membuat cacat perahu. Cerita kerajaan yang ketiga atau pemerintah ketiga, Zulkarnain di akhir surat Al-Kahfi. Malikun Salih, raja yang baik. Malikun Adil, raja yang adil. Itu yang didambakan. Pernah kita baca Zulkarnain yang kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat. Allah hanya ceritakan dalam 1 halaman doang di Al-Kahfi. Pernah kita baca? Enggak pernah juga. Terus hudannya Al-Quran itu di bagian mana? Kalau ternyata kita sebagai pembaca Quran begini-begini aja, ambil Quran tak mau, udah buka terjemahannya malu membacanya, terus Quran jadi apa? Kaget-kaget Pak diginiin sama Pak Ustadz? Nggak usah kaget. Terus anak-anak muda yang begitu yang di belakang, tanyakan tentang surat-surat di Quran yang nama-nama suratnya nama-nama orang, bisa jawab dia. Tapi kalau ditanya tentang FF, Free Fire, Mobile Legend, jago dia. Minecraft, hebat dia. Kita yang bingung. Ayo dong. Rasulullah itu ngikutin Quran doang Pak, nggak pernah ngikut yang lain. Rasulullah itu kalau ngomong kata Allah, nggak pernah kata fulan. Terus tiba-tiba umat Nabi Muhammad mengaku cinta Nabi Muhammad, baca Quran nggak mau, mendalami Quran tak mau, terus menjalani hidup ini pakai apa kita? Dulu doa kita, Allahumma
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Kita yang minta sama Allah dulu waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah Quran itu imam. Quran itu harusnya di depan sebelum Bapak melangkah. Sekarang pertanyaan, Bapak mendidik anak itu pakai Quran atau pakai mau-maunya Bapak? Ayo. Mendidik anak pakai Quran atau mau-maunya saya saja? Pakai rotan. Kenapa tak pakai Quran? Kalau Bapak kita pakai Quran dalam pendidikan, surat dan ayat berapa yang kita jadikan patokan? Pernah berpikir begitu? Ayo para ayah, kita ntar lagi wafat nih. Anak-anak menjadi penerus. Tapi kalau mereka nggak mengenal Quran, terus dengan petunjuk apa mereka akan jalanin kehidupan ini? Sudah 80 tahun Pak negeri kita ini merdeka. Yuk bismillah, temukan solusinya. Kumpullah bapak-bapak, kumpullah 20-30 orang, ayo bicara. Kalau nggak bicara, bahas, temukan ayatnya. Kita mau ngapain nih di At-Taubah ini? Begini-begini terus. Duduk dong. Jangan ustadz datang, ustadz pulang, nggak ada perubahan. Biar udah ratusan khotib berdiri di mimbar nih Pak. Apakah bisa merubah negeri ini? Yuk bismillah. Tadi ya, dalam Al-Kahfi aja ada 3 cerita tentang, semuanya tentang pemerintahan, tentang penguasa. Al-Baqarah ada cerita apa? Fir'aun di dalamnya. Ada cerita Talut, ada cerita Jalut, ada cerita Sulaiman. Ini semua raja Pak. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, bahkan raja mengaku Tuhan. Sulaiman raja juga. Talut dan Jalut penguasa juga mereka. Untuk apa cerita itu? Dibaca. Kalau bukan untuk dipelajari. Bapak mau model yang mana? Mau gaya Fir'aun atau gaya Sulaiman? Ayo. Mau panglima yang mana? Talut atau yang Jalut? Pilih dong. Ada di Al-Baqarah. Mau baca Baqarah panjang. Gara-gara panjang tak jadi dibaca. Giliran dibuka Qur'annya malu pula. Kalau begini kondisi kita terus, dzalikal kitabu la raiba fi hudan, petunjuk. Mana petunjuknya? Untuk itulah Allah mengingatkan kita di surat Muhammad surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bukalah. Kalau tak mau dibuka, dicatatlah. Kalau tak mau dicatat, diingatlah. Kalau tak mau diingat, hafalkanlah. Pokoknya Quran. Surat Muhammad ayat 24. Silakan Pak. Belum dapat? Harus latihan kalau belum dapat, biar sat-sat. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Silakan. Maka tidaklah mereka menghayati. Tidaklah atau tidakkah? Tidaklah atau tidakkah? Tidaklah mereka menghayati Al-Quran, apakah hati mereka sudah terkunci? Tidaklah ya, bukan tidakkah. Tidakkah? 2 kali dibaca, tidaklah. Pas dilihat lagi, tidakkah? Kan beda. Berarti harus serius. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Allah tak katakan tidakkah mereka membaca Quran. Allah tak sebut begitu dalam terjemahannya. Dalam terjemahannya diterjemahkan, tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah Hati mereka sudah tertutup. Ataukah hati mereka sudah terkunci? Problemnya adalah hati yang bermasalah. Semuanya di sini nih, di sini. Jadi ketika ada orang yang membaca Quran tak dihayati ayat-ayatnya, problemnya ternyata pada hatinya. Ini. Bapak mau marahin Pak Ustadz, silakan dimarah-marahin. Kok Ustadz begitu sih? Ustadznya nanya melulu.
Ustadznya kok galak banget. Bodoh amat Pak Ustadz Pak. Nggak diundang lagi bagus. Tapi ini ayat ini kan bukan hanya Ustadz doang yang harusnya baca, kita semuanya. Apa pertanyaan Allah terjemahannya barusan? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Mau kita dipanggil wahai yang hatinya terkunci? Mau? Kan kita nggak mau. Makanya Allah bertanya. Terus jawabannya apa Pak Ustadz? Jawab masing-masing. Allah tak berikan jawaban di ayat barusan. Pertanyaan yang yang mengharuskan kita menjawabnya sendiri. Tidakkah mereka memperhatikan Quran? Mereka di sini itu siapa? Mereka di ayat ini itu siapa Pak? Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Mereka di sini siapa? Semua ulama sepakat mereka di sini orang munafik. Ayo pilih mana? Hati terkunci atau munafik? Nah jawablah. Nah bapak-bapak pilih mana? Terkunci hatinya atau munafik? Mau dikatakan munafik, semuanya hadir sholat subuh. Mau dikatakan hati terkunci, ya bisa jadi. Ayo, jika kita tidak memperlakukan Quran sebagaimana mestinya, nanti bedanya dengan Yahudi apa? Yahudi itu diberi Taurat oleh Allah. Panjang waktunya, ribuan tahun Pak hidup bersama Taurat Pak. Kita bersama Quran dari hijrahnya Nabi saja sudah 1446 tahun. Bayangkan Pak. Apakah merubah kondisi kita? Enggak. Mau buktinya? Buka Al-Hadid. Buka surat Al-Hadid kalau tak percaya. Allah ingatkan semuanya itu. Ya. Makanya petunjuk-petunjuk itu ada di Quran ayat ke-16 surat ke-57. Surat 57 ayat 16. Lihat aja itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengingatkan, Anda tahu Quran, berita masa lalu ada di Quran, berita masa kini ada di Quran, berita masa depan ada di Quran. Mau tahu? Nggak usah lihat berita, baca aja Quran. Coba ayat 16 surat Al-Hadid, surat 57 halaman sebelah kanan. Silakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Silakan. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Coba Allah tanya, belum tibakah waktunya untuk orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat mengingat Allah, untuk secara khusyuk hatinya khusyuk mengingat Allah. Coba bapak-bapak, paling lama kita bisa duduk zikir itu berapa menit? Paling lama deh. Berapa jam? Duduk zikir, baca Quran, duduk zikir, paling lama berapa jam? Ada yang mau jawab? Hari Arafah kemarin, hari terbaik dalam setahun, berapa jam kita bisa duduk zikir mengingat Tuhan? Berapa lama? 1 jam? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Berapa lama? Coba tanya anak-anak itu, berapa jam mereka bisa bersama main HP, game? Allah cuma nanya, yang jawab kan kita. Alam ya'ni lilladzina amanu, belum tibakah waktunya, hei orang-orang yang beriman pada Tuhan, beriman pada Allah, untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, andai subuhnya tadi itu seperti subuhnya Nabi, andai, akankah ada jemaah yang mau sholat di masjid atau apa lagi? Emang subuhnya Nabi bagaimana Pak Ustaz?
Siapa yang bisa jawab? Rasulullah kalau sholat subuh baca surat apa? Surat apa kalau Nabi sholat subuh? Kenapa diam semua? Tanya ChatGPT ya. Rasulullah kalau sholat subuh baca surat apa? Ya udah, Rasulullah kalau sholat subuh Jumat baca surat apa? Subuh Jumat As-Sajadah berapa ayat? As-Sajadah 110 ayat. Itu Al-Kahfi 30. Rakaat kedua baca surat apa? Ini khusyuk, tawadu atau enggak mau riya? Rasulullah kalau salat subuh Jumat, oke, sajadah rakaat pertama 30 ayat. Rakaat kedua baca apa? Buka internet, Pak. Buka HP. Google. Rasulullah kalau salat subuh Jumat, rakaat pertama as-sajadah 30 ayat, rakaat kedua Al-Insan. Berapa ayat Al-Insan? Gak ada yang mau ngecek. Ya salah. Beginilah kondisi kita. Contek lah, nyontek aja. Al-Insan berapa ayat? Juz 29. Dia menunggu jawaban. Ya begini teruslah nanti. Gimana anak-anak itu besok? Kita sebagai ayahnya aja ngecek malas. Ustaz jangan nuduh-nuduh dong. Saya pulang nih. Pulang apa? Nggak ada rugi-ruginya Pak Ustaz kok. Makanya andai Quran itu hanya boleh diakses sama Pak Ustaz, wah enak Pak Ustaz. Tapi Quran itu bukan untuk diakses Ustaz doang. Semua kita boleh mengakses Al-Quran. Terjemahannya sudah ada. Mau bahasa apa Bapak? Inggris ada. Indonesia banyak. Bahasa Arab bejibun. Ayo. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ngingetin aja. Jika subuhnya Nabi dilihat dari sholat Jumatnya 60-an ayat, maka begitulah kata para ulama, subuhnya Rasulullah itu 60 sampai 90 ayat atau 60 sampai 100 ayat. Itu standar subuh, Pak. Kalau mau jujur-jujuran nih, coba Pak Imam baca sholat subuhnya 60 ayat di rakaat pertama, 40 ayat rakaat kedua, enggak bubar jemaah besok subuh udah bagus dah Pak. Ini baru panjang sikit aja. Pak Ustaz, Pak Imam, antum kan harusnya ngerti, kami dah tua-tua. Begoyang lutut kami kalau panjang-panjang. Lihatlah. Rata-rata subuh Nabi itu 60 ayat, minimal dah itu. Makanya kata para sahabat, kami kalau sholat subuh sama Nabi, awal waktu bermulai sholat belum kelihatan kanan kiri kami. Tapi ketika kami salam, kami sudah mengenal siapa di kanan kami, siapa di kiri kami. Bayangkan zaman itu nggak ada lampu kayak nyari. Ayo dong, kita punya agama, ikut siapa? Kalau kita pengen ikut Quran, Quran jelas memberitahukan. Allah hanya bertanya, belum tibakah saatnya, waktunya bagi orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka mengingat Allah. Lanjut Pak. Dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan mematuhi Al-Quran. Dan mematuhi apa yang Allah turunkan ini nih, Al-Quran ini. Belumkah waktunya tiba, hai orang yang beriman, untuk kita mematuhi Quran? Quran larang berzina, tidak. Quran katakan jangan dekati zina. Nggak ada di Quran janganlah kalian berzina. Bukan begitu gaya ayatnya. Mendekat saja jangan. Terus kalau ada anak-anak pacaran, kalau ada anak-anak hari ini melakukan ruda paksa pada lawan jenisnya, itu dari mana semuanya itu? Quran nggak punya solusi apa? Pantaslah ketika orang-orang Arab mau beriman pada Allah, tak perlu waktu lama, bener tuh negeri, karena mau mematuhi isi Quran. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan selingkuh, semuanya ada. Tapi kan kita nggak mematuhinya. Allah hanya bertanya, tolong dijawab.
Belumkah tiba waktunya wahai orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati kalian mengingat Allah, mengamalkan, mematuhi apa yang ada di Quran ini, kebenaran yang Allah turunkan. Lanjut Pak. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Janganlah berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Ada yang dapat Taurat, ada yang dapat Injil. Kata Allah, jangan diulang kesalahan yang pernah terjadi pada orang yang pernah diberikan kitab suci Taurat dan kitab suci Injil. Allah bilang, la. Tahu apa masalahnya mereka dulu? Dari sejak Nabi sebelum apa? Dari Musa, hitung dari Musa lah dapat Taurat. Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 11 Nabi yang kita kenal namanya. Apa yang terjadi? Di zaman Musa diberi Taurat, di zaman Isa diberi Injil. Kata Ibnu Abbas, dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 600 tahun. Tahu apa yang terjadi? Silakan lanjutkan ayatnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Allah bilang mereka melewati masa yang panjang, tapi masalahnya qasat qulubuhum, keras hatinya. Allah bilang pakai Quran, dia nggak mau. Sibuk kita ngurusnya apa? Bikin undang-undang, direvisi undang-undang, diganti lagi undang-undang, dia amandemen berikutnya. Ngapain? Pak, mengamandemen itu bisa 1-2 hari. Emang edit revisi undang-undang itu bisa 1-2 hari, Pak? Nggak bisa, Pak. Kata Allah, ikutinlah Quran. Ayo, baru turun ayat ini. Ayat ini baru turun atau dari dulu sudah ada? Allah cuma bertanya, Allah cuma ingatkan, jangan seperti mereka yang pernah aku belikan kitab Taurat dan Injil. Lama waktunya, tapi semakin keras hatinya. Apa yang membuat bapak-bapak ketika Pak Ustadz bilang buka Quran, baca Quran, ambil Quran, kok malas Pak? Apa coba? Apaan tuh Ustadz? Udah PW begini disuruh ngambil-ngambil Quran, begitu? Bapak merasa bapak sudah banyak usianya, Pak Ustadz masih lebih muda, kemudian disuruh-suruh nggak mau. Qasat qulubuhum, keras hati mereka, kata Allah. Siapa? Itu orang-orang itu. Dapat kitab Taurat, dapat kitab Injil, kita dapat Quran. Tutup ayatnya. Wa katsirun minhum fasiquna. Silakan. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Kata Allah, banyak di antara mereka jadi orang fasik. Tahu fasik? Udah tahu ayatnya, tapi tak tahu bagaimana mengamalkannya. Makanya bapak-bapak, ayo, jangan kita bilang ayatnya baru turun. Dari dulu sudah ada. Sengaja Allah letakkan ayat ini di surat besi. Besi itu Pak, biar keras bisa dilebur, tapi butuh dipanasin dulu. Hati kita ini kan tidak keras. Jika besi yang keras aja bisa lembut, bisa lunak, masakan hati yang lembut begini tak bisa diapa-apakan? Maka caranya tadi surat Muhammad, tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Dah datang Pak Ustaz. Al-afu minkum, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikianlah Quran. Kita belum bicara sholat, kita belum bicara zakat, tidak bicarakan yang setiap hari kerjakan. Tapi poinnya adalah bagaimana memperlakukan Quran. Sudahkah semestinya ataukah belum? Maka problemnya semuanya balik ke masing-masing. Kalau bapak setuju, alhamdulillah. Tak setuju, tak ada masalah. Allah katakan dalam Quran, Nabi yang penting kau sudah sampaikan. Kau tak boleh maksa-maksa orang, kau tak boleh kendalikan orang. Bukan itu bagianmu. Bagianmu hanya menyampaikan. Demikian, al-afu minkum, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.